Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari jurusan Ilmu Falak kelas A dari perwakilan kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa ini ada banyak kemajuan-kemajuan yang Abu Bakar As-Siddiq peroleh. Namun sebelum atau sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mewasiatkan atau menunjuk siapapun di antara sahabat-sahabatnya untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Mungkin dikarenakan Rasulullah SAW berpikir bahwa biarkan para umat Islam yang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, di sini pada masa Abu Bakar ini, perjuangan Abu Bakar dan drama baktinya bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam banyak sekali yang dapat disebutkan. Pengorbanan dan jasanya ketika di Mekah, di samping harta benda, ia selalu berusaha mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari banyak perkataan orang-orang kafir yang mengejeknya. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat. Waktu itu kekuasaan hampir mencakup seluruh semenanjung Arabia yang terdiri dari berbagai suku Arab. Setelah berbagai macam gejolak dan kekacauan dapat ditangani secara tuntas, maka Abu Bakar selalu berusaha untuk melakukan berbagai langkah demi kemajuan umat Islam. Nah, di sini ada beberapa kemajuan yang dicapai pada Abu Bakar pada saat pemerintahannya. Yang pertama itu adalah perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua adalah perluasan dan perkembangan wilayah Islam. Dan yang ketiga adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai pemimpin negara dan umat Islam. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, di samping itu ada pun kebijakan lain yang ditempuh Abu Bakar dalam pemerintahannya, yaitu adalah membagi sama rata hasil rampasan dalam perang. Nah, selain itu, persoalan besar lain pun sempat diselesaikan Abu Bakar sebelum dia wafat, yaitu adalah memilih calon khalifah yang akan menggantikannya. Abu Bakar dengan masa pemerintahannya yang amat singkat, yaitu kurang lebih 2 tahun, telah berhasil mengatasi tantangan-tantangan dalam negeri Madinah. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan di atas, yaitu pada pemerintahan Abu Bakar mempunyai jati diri sendiri serta pembentukannya yang sempurna, mencakup kebesaran jiwa yang sungguh luar biasa, bahkan sangat menakjubkan. Selain itu, perjuangan Abu Bakar tidak hanya sampai di situ. Ia juga melakukan berbagai peperangan demi kemajuan Islam. Bahkan ia tidak hanya mengorbankan jiwanya, hartanya pun ia korbankan demi Islam. Sampai pada akhir menjelang wafatnya pun peperangan belum terselesaikan. Akan tetapi ia sempat memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan meminta persetujuan dari kalangan para sahabat. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Aksa Darwis, anggota dari kelas 5, mahasiswa jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Kirat bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekkah pada tahun 583 Masehi. 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi, yaitu suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Umar ditunjuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar wafat. Sebelum Abu Bakar wafat, dia telah menunjuk Umar sebagai khalifah selanjutnya. Penunjukan ini berdasarkan pada kenangan beliau tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajar segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang mungkin dapat lebih parah pada ketika Nabi wafat dulu. Dengan demikian, ada perbedaan antara prosedur pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar. Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam sistem musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya yaitu Abu Bakar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang karena perluasan daerah terjadi dengan cepat. Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, dan setelah Khalifah Umar mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia, pada masa ini juga mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jawatan kepolisian dibentuk, demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang dan membuat tahun Hijriah dan menghapuskan zakat bagi para mu'allaf. Umar bin Khattab juga melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang diperjinakkan hatinya. Lembaga perpajakan. Ketika wilayah kekuasaan Islam telah meliputi wilayah Persia, Irak dan Syria serta Mesir, sudah barang tentu yang menjadi persoalan adalah pembiayaan, baik yang menyangkut biaya rutin pemerintah maupun biaya tentara yang terus berjuang menyebarkan Islam ke wilayah tetangga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Adam Febrian. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Ia memeluk agama Islam setelah diajak oleh Abu Bakar.
dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW. Ia sangat kaya, tapi berperilaku sangat sederhana. Sebagian hartanya pun disumbangkan ke jalan Islam. Beliau juga mengikuti banyak peperangan, tetapi beliau tidak mengikuti perang Badar karena pada saat itu istri beliau sedang sakit. Setelah Rasulullah SAW beserta para kaum muslimin pulang dari perang Badar, Rasulullah SAW melihat mendapati bahwa putrinya, yaitu istri dari Utsman bin Affan ini telah wafat. Untuk menghibur hati Utsman bin Affan, Rasulullah SAW menikahkan lagi kepada putrinya, yaitu Ummu Kulsum, sehingga beliau dijuluki Zunnurain atau pemilik dua cahaya, karena beliau satu-satunya sahabat Rasulullah yang menikahi dua putri dari Rasulullah SAW. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab setelah setelah 3 hari Umar bin Khattab meninggal dunia. Kondisi kaum muslimin pada saat Utsman bin Affan memimpin kaum muslim itu menjadi lebih makmur dan bahagia. Kawasan muslim pun bertambah luas. Utsman meneruskan sebagian garis politik yang telah Umar dapati atau Umar ciptakan. Keberhasilan memperluas wilayah muslim ini sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya yang ada di sana, termasuk gaya qiraah atau gaya cara membaca Al-Quran. Di sini terjadi perselisihan yang dimana saling mengkafirkan, saling menghina, sehingga Utsman bin Affan ini Utsman bin Affan ini berijtihad memanggil 4 sahabatnya untuk membuat sebuah mushaf sebagai rujukan kaum muslim. Pada saat itu yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Pada masa Utsman bin Affan juga beliau merenovasi Masjid Nabawi dan membentuk angkatan laut. Meski beliau berbaik hati, tapi ada juga orang yang tidak menyukainya, sehingga banyak fitnah yang tersebar. Memfitnah Utsman, dan suatu ketika rumah Utsman dikepung oleh orang-orang yang memfitnahnya, dan pada saat itu ada satu orang yang masuk ke rumah beliau dan mendapati beliau sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Tapi pada saat itu beliau dibunuh dengan sangat kejam. Oke, baik, segitu saja penjelasan tentang peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nur Fauzan dan saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya tentang sejarah peradaban Islam. Dan yang akan saya bahas adalah sejarah peradaban Islam tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ali adalah
keponakan dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Talib bin Abdul Muthalib. Ali adalah seorang yang memiliki kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan, perumus kebijakan dengan wawasan yang maju ke depan. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membait Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai macam pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Selanjutnya, kemajuan yang diraih pada masa Ali di kalangan kaum muslimin, beberapa daerah terutama di Basrah, Mesir dan Kufah pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan terjadi fitnah besar-besaran. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdul bin Sabah, kaum pemberontak yang mengadakan pendekatan kepada Ali bin Abi Thalib dengan maksud mendukung sebagai khalifah. Tetapi Ali menolak. Setelah kematian Khalifah Utsman, tak ada lagi orang yang pantas menjadi khalifah pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa, dan yang kedua atau terakhir, membenahi keuangan negara. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar disita oleh Ali bin Abi Thalib. Sekian sedikit penjelasan tentang sejarah peradaban Islam yang ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.